No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Tiara, NPM 22411023. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada video kali ini, saya membahas mengenai lingkungan pemasaran atau Demographic and Development of Macro Environment, yaitu lingkungan demografis dan perkembangan dalam lingkungan makro. Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Kekuatan lingkungan. Perusahaan harus memantau 6 kekuatan utama dalam lingkungan yang luas. Yang pertama itu ada demografis, politik hukum, teknologi, natural, sosial budaya, dan juga ekonomis. Nah, lingkungan ekonomi adalah daya beli akan mempengaruhi tingkat pembelian masyarakat. Pemasaran harus memperhatikan distribusi pendapatan. Pendapatan sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Contoh yaitu Levis merespon perubahan distribusi pendapatan dengan menambahkan segmentasi untuk kelas atas dan kelas bawah. Kemudian ada tabungan, utang, dan kredit. Contohnya, jika rasio utang tinggi, maka pengeluaran juga akan melambat untuk barang yang harganya tinggi. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Pandangan orang, yang pertama itu ada pandangan orang tentang diri sendiri. Kemudian ada pandangan tentang orang lain, pandangan tentang organisasi, pandangan tentang masyarakat, dan pandangan tentang alam, dan juga pandangan tentang alam semesta. Pandangan masyarakat. Yang pertama ada pola konsumsi sering kali mencerminkan sikap sosial. Kemudian pembuat adalah orang yang berprestasi tinggi yang makan, berpakaian, dan hidup dengan baik. Yang selanjutnya ada para changers. Biasanya hidup lebih hemat, mengendarai mobil yang lebih kecil, dan mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Selanjutnya yang terakhir ada ex-couples atau seekor adalah pasar utama untuk film, musik, selancar, dan juga berkemah. Selanjutnya ada lingkungan alam atau natural environment, yaitu yang pertama ada terbatasnya bahan mentah bumi, kemudian kenaikan harga pada sumber daya, lalu pengendalian populasi, dan proteksi pemerintah. Selanjutnya ada consumer environmental atau segmen lingkungan konsumen. Yang pertama itu ada True Blue Grids, yaitu para pemimpin dan aktivis lingkungan hidup yang kemungkinan besar akan menjalankan kebijakan ramah lingkungan 30%. Selanjutnya ada Greenback Greens, yaitu tidak mempunyai waktu untuk sepenuhnya ramah lingkungan dan tidak cenderung melepaskan kenyamanan dan kemudahan bagi lingkungan, namun bersedia membeli produk ramah lingkungan, yaitu sekitar 10%. Nah, ada kecambah, yaitu para pengangsur pagar lingkungan membeli tanaman hijau hanya jika memenuhi kebutuhan mereka, yaitu 26%. Selanjutnya ada grocer. Umumnya tidak terlibat dan tidak tertarik pada isu-isu lingkungan hidup. Percaya bahwa perilaku individu tidak dapat memperbaiki lingkungan, itu sekitar 15%. Selanjutnya ada apatis. Tidak cukup peduli terhadap lingkungan untuk mengambil tindakan dan percaya bahwa ketidakpedulian terhadap lingkungan adalah hal yang umum, sekitar 18%. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Yang pertama itu ada kecepatan perubahan yang semakin tinggi, lalu peluang inovasi yang tak terbatas. Selanjutnya ada anggaran
R&D yang bervariasi. Selanjutnya bertambahnya aturan tentang perubahan teknologi. Nah, selanjutnya lingkungan hukum politik, yaitu pemasaran harus bekerja dalam banyak hukum yang mengatur praktik bisnis karena adanya yaitu ada peningkatan peraturan bisnis, kemudian pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Pengukuran permintaan pasar. Nah, ada banyak cara produktif untuk mendobrak pasar, yaitu yang pertama, pasar potensial adalah sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat yang cukup terhadap suatu penawaran pasar. Namun, minat pasar tidak cukup untuk menemukan pasar kecuali mereka juga memiliki pendapatan dan akses yang cukup terhadap produk tersebut. Yang kedua, ada pasar yang tersedia adalah sekumpulan konsumen yang memiliki minat pendapatan dan akses terhadap penawaran tertentu. Perusahaan atau pemerintah mungkin membatasi penjualan pada kelompok tertentu. Negara bagian tertentu mungkin melarang penjualan sepeda motor kepada siapapun yang berusia di bawah 21 tahun. Orang dewasa yang memenuhi syarat merupakan pasar tersedia yang memenuhi syarat kumpulan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, akses, dan kualifikasi terhadap tawaran pasar. Yang ketiga, itu ada pasar sasaran, adalah bagian dari pasar tersedia yang menemukan syarat diputuskan oleh perusahaan untuk dikejar. Perusahaan mungkin memusatkan upaya pemasaran dan distribusinya di pantai timur. Yang keempat, yaitu pasar yang ditebus adalah sekumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Selanjutnya ada permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah perkiraan pangsa pasar perusahaan permintaan pada tingkat alternatif upaya pemasaran perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua itu tergantung bagaimana produk, layanan, harga, dan komunikasi perusahaan dipersepsikan relatif terhadap pesaing. Yang tiga, hal lain yang sama, pangsa pasar perusahaan tergantung pada skala relatif dan efektivitas pengeluaran pasar. Yang terakhir, pembangunan model pemasaran telah mengembangkan respon penjual, berfungsi untuk mengukur bagaimana penjualan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasarannya, bauran pemasaran, dan efektivitas pemasaran. Yang terakhir itu future demand atau permintaan masa depan. Untuk memperkirakan permintaan di masa depan, perusahaan survei niat pembeli, meminta memasukkan tenaga penjualan, mengumpulkan pendapat ahli, menganalisis penjualan masa lalu, atau terlibat dalam pengujian pasar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.